Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pagi ini untuk kita belajar. Tapi sebelum itu Ibu mau ingatkan buat kita bahwa walaupun kita jauh hanya ketemu lewat Google Meet, tetapi Ibu mau sarankan, Ibu mau bilang buat anak-anak bahwa ingat kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Nah, anak-anak, di pagi ini kita akan mau mulai kegiatan proses belajar mengajar kita di pagi ini. Tetapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika di pagi ini kami selaku kehidupan pribadiku dengan anak-anak akan mulai proses belajar mengajar di pagi ini, kami minta curahan kuasa Roh Kudus terjadi bagi kehidupan kami dengan anak-anak, agar materi yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat untuk anak-anak. Kekasih ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, di pagi ini kita akan mulai kegiatan proses belajar mengajar kita yang Ibu hari ini kita mulai dengan tema 1, proses belajarnya tema 1 dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat memahami informasi tentang pertumbuhan tumbuhan. 2. Siswa dapat membedakan perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. 3. Siswa dapat memahami tentang gambar mozaik. 4. Siswa dapat membuat gambar mozaik. 5. Siswa dapat memahami tentang pembagian. 6. Siswa dapat menyelesaikan soal pembagian. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang dilakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Tumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya, mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Tumbuhan secara alami. Perkembang tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia.
Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan sosor bebek. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah cangkok, setek, mengenten, dan okulasi. Membuat gambar mozaik. Tahukah kalian tentang mozaik? Mozaik adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan bahan yang disusun membentuk sesuatu sesuai yang diinginkan. Kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kepingan kulit telur, kepingan keramik, kepingan kaca, daun, batu, dan sebagainya. Sebelum membuat gambar mozaik, sebaiknya siapkan dulu alat dan bahannya, seperti kertas gambar, gunting, dan lem. Kertas gambar digunakan untuk membuat pola gambar. Gunting digunakan untuk membuat potongan-potongan bahan. Lem digunakan untuk menempel bahan pada pola gambar. Bawah ini terdapat contoh beberapa gambar mozaik. Dan telah mempelajari perkalian. Sekarang kalian akan mempelajari tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan tanpa sisa. Tahapan pembagian meliputi membagi, mengalihkan, mengurangi, dan menurunkan. Untuk bilangan yang kecil dapat dihitung dengan mengurangi bilangan itu dengan bilangan pembaginya sampai hasilnya 0. Untuk bilangan yang lebih besar, cara yang lebih mudah adalah dengan cara bersusun. Perhatikan contoh soal berikut ini. A. 16 dibagi 4 sama dengan titik-titik. B. 72 dibagi 4 sama dengan titik-titik. C. 105 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Dibagi 4 sama dengan titik-titik. 16 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti kita harus mengurangi 16 dengan bilangan 4 sampai bersisa 0. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Dan 4 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Pengurangan bilangan 16 sampai hasilnya 0 membutuhkan 4 sebanyak 4 buah. 2 dibagi 4. Kita akan menggunakan cara bersusun seperti ini. 72 dibagi 4. Kita tulis seperti ini. Pertama 7 dibagi 4. Yang mendekati 7 hasilnya yaitu 1. Kemudian ditulis seperti contoh seperti itu. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita tulis di bawah bilangan 7. Kemudian kita kurangi. Kita turunkan ke bawah. 2 diturunkan ke bawah dan 7 kurangi 4 sama dengan 32. 32 kita bagikan 4 hasilnya 8. Kita tulis di atas. Ya, seperti contoh seperti itu.
Kemudian karena 4 kali 8 32, kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi 72 dibagi 4 hasilnya 18. Lima dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita tulis seperti ini. 105 dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, karena tidak bisa kita ambil 10 dibagi 5, hasilnya 2. Kita tulis seperti ini. Kemudian 2 sama dengan 10, kita tulis di bawahnya 10. Harus urut ya. Kemudian kita kurangi dan turunkan. 5 kita turunkan ke bawah. Karena 10 kurangi 10 sama dengan 0, tidak perlu ditulis. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kita tulis seperti contoh berikut ini. Karena 1 kali 5 sama dengan 5, maka kita tulis 5 di bawah 5, kemudian kita kurangkan. Hasilnya yaitu 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Jadi 105 dibagi 5 sama dengan 21. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Demikian materi yang Ibu Guru sampaikan di hari ini. Untuk itu, anak-anak, ada Ibu yang akan memberikan anak kalian tugas yang mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan dengan spora. Ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan, yang nantinya anak-anak akan kumpulkan pekerjaan tersebut. Nah, demikian materi di hari ini yang Ibu Guru sampaikan. Ibu harap anak-anak semua bisa mengerti dengan materi yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang kita akan selesaikan kegiatan proses belajar mengajar kita di pagi ini. Untuk itu, mari kita mensyukuri dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ketika beberapa menit yang lalu kami sudah boleh proses belajar mengajar bersama dengan anak-anak melalui Google Meet. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan buat. Biarlah apa yang kami berikan di hari ini menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat. Puji nama Tuhan. Amin. Demikianlah pembelajaran kita di pagi ini. Selamat pagi, salam sehat.